pastinya kalau biasa-biasa juga mesti kompak ya, tahuannya ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yes. Senang sekali Bapak Ibu saya bisa berada di tempat ini di gereja Tuhan yang sangat dicintai sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus mengasihi gereja ini? Amin. Kalau Tuhan Yesus mengasihi gereja ini berarti istrinya pun dikasih termasuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu biji matanya Tuhan. Kita itu punya biji matanya kalau kelilipan dikit aja kita panik. Sedemikian Tuhan sangat panik melihat kondisi kita saat ini. Apabila kita dalam keadaan yang sedang punya masalah beban berat, jangan pernah tinggalkan Tuhan karena kita biji matanya dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan Yesus. Amin Yesus. Nah, saya senang bisa di tempat ini. Rasanya sudah lama, ada kasih begitu datang, saya merasakan tempatnya juga berubah, ya dengan kapasitas yang lebih banyak, kursi-kursi mayoritas diisi oleh Bapak Ibu sekalian, itu senang sekali. Saya percaya Tuhan Yesus juga disenangkan, karena Bapak Ibu mau jauh-jauh datang, rela hati datang untuk menghadapi firman Tuhan. Seperti Maria dulu dia minta Yesus, minta aku cuma 2 jam kan Bapak Ibu untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, ketika saya diberi tugas sama Pak Bapak Gembala hari ini Pak ini untuk menyampaikan firman Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, sama Roh Kudus, Tuhan, apa ya yang ingin Tuhan sampaikan buat gereja Tuhan tempat ini, buat Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, buat tim pelayan, dan buat gereja tempat ini. Nah Tuhan, di dalam seminggu kemarin dalam persiapan saya, itu hati saya dibawa Tuhan dalam penyembahan yang lebih intens, yang lebih banyak, lebih intensif. Oh, serta-merta saya sudah tahu, oh berarti Tuhan ingin saya menyampaikan tentang penyembahan. Apa itu penyembahan? Bagaimana menyembah Tuhan? Mengapa menyembah Tuhan? Ini Bapak Ibu yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tentu saja Roh Kudus yang ingin berkata-kata. Kalau saya ini kan cuma jomosnya Tuhan, hamba Tuhan ya, yang cuma dipinjam pikirannya, dipinjam sebentar, hatinya, perkataannya dipinjam Tuhan. Jadi Bapak Ibu nanti tolong fokus, karena firman Tuhan hanya 30 menit Bapak Ibu ya. Firman Tuhan disampaikan 30 menit dari benar-benar padat, bobot, berisi. Jangan sampai Bapak Ibu fokusnya nanti hilang. Ya, pastikan kalau naik pesawat itu mau take off, segera dikencangkan sabuk pengaman. Jadi jangan nggak konsentrasi. Nah setelah firman Tuhan selesai, nanti Bapak Ibu juga jangan sampai tidak meresponi yang namanya panggilan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena mau diajarkan cara menyembah Tuhan. Nah, berarti ketika nanti selesai pengajaran disampaikan oleh Roh Kudus, Roh Kudus juga akan menerangkan melalui doa altar Allah. Jadi Bapak Ibu maju supaya bisa merasakan, oh seperti ini kok hadirat Tuhan. Seperti ini kok kalau saya mau menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu. Karena untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Perlu waktu berjam-jam itu yang kaki Tuhan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk bisa kita merasa klik dengan Tuhan. Untuk bisa rasanya berjalan tiap hari, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku rasanya dekat sama Tuhan. Itu perlu kedisiplinan rohani yang luar biasa bayar harganya. Nah nanti kalau Bapak Ibu meresponi panggilan Tuhan dengan didoakan, Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan, nah itu yang disebut Tuhan membuka jalan baru. Bapak Ibu tangkap hadirat Tuhan, simpan di hatimu, itu seperti jalan tol. Maksudnya jalan tol gimana? Kalau Bapak Ibu lagi belajar, aku mau dekat sama Tuhan, aku mau merasakan hadiratnya kayak apa sih? Gak mau cuma dengar dari kata orang, wah hadirat Tuhan indah, hadirat Tuhan itu luar biasa. Gak mau cuma dengar, mau merasakan. Kalau Bapak Ibu pompa sendiri, berat tangkapnya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu terima pengurapan dari Roh Kudus, hadirat yang melekat dalam hidup Bapak Ibu diterima, disimpan di hatimu. Nanti Bapak Ibu pulang, tiba-tiba dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kerinduanmu semakin hari semakin membara. Nah itu disebut jalan tol. Tidak perlu memompa berminggu-minggu, berbulan-bulan, karena dengan pengurapan Roh Kudus membuka jalan baru untuk Bapak Ibu segera tangkap hadiratnya, simpan di hati. Amin. Nah kita mau buka di Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan demikian.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya ulangi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dikatakan akan, saatnya akan datang. Berarti ketika firman ditulis, Tuhan sudah menunjukkan akan tiba waktunya, akan muncul penyembah-penyembah yang benar, dan sudah tiba sekarang. Berarti saat ini juga nih Bapak Ibu, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang dikatakan apa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Kalau Bapa menghendaki, berarti Dia terus mencari orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya, mau memberikan hatinya untuk menjadi penyembah-penyembah Bapa, jadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu apa sih Bapak Ibu? Dikatakan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang mau kita belajar. Apa maksudnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Nah, yang pertama kita harus tahu prinsip menyembah Tuhan, prinsip kebenaran menyembah Tuhan. Yang pertama apa? Kita harus tahu dulu Bapak Ibu, mengapa kita harus menyembah Tuhan. Baru setelah itu kita baru belajar bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Ya, jadi pertama, mengapa harus menyembah Tuhan? Yang kedua, belajar bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Karena ini yang dicari Tuhan, enggak cuma asal-asalan. Yang pertama, mengapa harus menyembah Tuhan? Karena yang pertama Bapak Ibu, karena dengan menyembah Tuhan itu kita tidak sedang mengubah Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah Bapak Ibu, dahulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap sama. Oleh karena itu kita menyembah Tuhan, karena Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak pernah berubah. Kalau kita menyembah yang Tuhan-Tuhan yang lain, dia berubah-berubah Bapak Ibu. Bentuknya bahkan kita bisa terpikat dan terjerat di dalam dosa menyembah kepada ilah-ilah lain. Kita menyembah pada patung dan berhala. Udah tahu bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan serupa dengannya. Tapi kenapa kita menyembah patung yang dibuat oleh tangan manusia, sedangkan kita dibuat oleh tangan Allah yang Maha Kuasa itu? Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita diberi Tuhan logika untuk berpikir, sampai kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Seolah-olah ya karena Tuhan nggak bisa aku lihat, ya jadi menurut orang, menurut si Bapak dukun A, Bapak paranormal B, Bapak tokoh A, C, D, katanya Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ. Jangan percaya itu. Jangan percaya hal seperti itu Bapak Ibu. Percaya saja ya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena Dia akan memberikan rohnya kepada kita, supaya kita mampu mengerti dan kita mampu menyembah Tuhan di dalam roh. Ya, jadi yang pertama, mengapa harus menyembah Tuhan? Karena dengan menyembah Tuhan itu tidak mengubah Tuhan, tetapi mengubah kehidupan kita Bapak Ibu. Apa yang pertama kali diubah? Hatimu dan hatiku. Itu yang pertama kali diubah Tuhan. Setelah diubah hatinya, baru lambat laun kehidupanmu dan masa depanmu akan diubah Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini datang dengan keadaan berbeban berat, lebih lesu, sepertinya beban begitu banyak menimpi, belum ada jalan keluar, Bapak Ibu berdoa, tapi juga belum dapatkan jawabannya. Kuncinya, sudahkah Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar dan cara yang benar? Karena kalau kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar, Tuhan janjikan Dia yang tidak berubah itu akan segera datang dan mengubah kehidupan. Amin. Yang diubah hatinya dulu, baru kehidupan dan masa depanmu. Jadi masa depanmu Bapak Ibu itu indah dan cerah setelah janji-janji Tuhan. Tidak pernah orang benar dibiarkan sendirian, dan tidak pernah orang benar dibiarkan jatuh sampai terletak. Tidak pernah orang benar dahulu dia muda sampai tua pun tidak pernah ditinggalkan. Sampai rambutnya putih Tuhan tetap setia menggendong kita, dan anak cucunya tidak pernah dibiarkan meminta-minta. Itu penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Siapa tokoh di Alkitab yang dulu hidupnya kacau balau, bahkan keturunan dari orang tua nenek moyang yang juga kacau balau, dikutuk Tuhan.
binasa matinya pun mengerikan, tapi keturunannya dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kita belajar dari keturunan Korah yang disebut Bani Korah atau anak-anak keturunan Korah. Ya, kita nggak perlu buka ayatnya karena waktunya singkat, jadi Bapak Ibu saya ceritakan aja. Kitab Mazmur itu isinya apa Bapak Ibu? Isinya itu nyanyian pujian, nyanyian penyembahan buat Tuhan, ucapan syukur, doa permohonan, doa permintaan tolong. Itu isi kitab Mazmur. Yang menarik, Mazmur tidak hanya ditulis oleh Raja Daud, ada yang ditulis oleh Esra, ada juga Salomo menulis, ada juga yang lainnya, dan juga mayoritas ditulis oleh Daud. Tapi Bani Korah juga menulis Bapak Ibu. Bagaimana bisa orang tua Bani Korah ini itu bisa dikutuk Tuhan dengan cara yang mengerikan? Oleh karena waktu itu peristiwa ketika Korah dengan Abiram itu memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun, karena mereka dimulai dengan sebuah kecemburuan di hati, artinya penuh iri dan cemburu. Kenapa dia tidak dilibatkan dalam jabatan imam pada waktu itu? Kemudian Korah memimpin 250 orang Israel untuk memberontak kepada Musa dan Harun. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Musa berdiri di hadapan Tuhan dan berseru, dan Tuhan menghukum Korah dan pengikutnya itu. Hukumannya apa? Bukan dengan kematian yang wajar, tetapi yang tidak wajar, yang saya percaya sampai sekarang baru terjadi kejadian itu aja. Yaitu apa? Bumi terbelah, tanah tempat Korah dan pengikutnya itu bisa terbelah. Bumi mengangkat tanahnya, atau tanah mengangkat mulutnya, dan mereka terhisap di dalam, mati terkubur hidup-hidup, ditelan oleh tanah dan sampai dibawa ke dunia orang mati. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Bilangan 16. Itu disebut dibahas gitu. Kemudian 250 pengikutnya disambar Tuhan dengan api dan surga, karena Tuhan murka dengan orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa, kok anak-anak Korah ini tidak ikut binasa? Padahal anak-anak Korah ini ikut menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Kejadian Tuhan murka dan membuka tanah, menelan hidup-hidup nenek moyangnya. Ternyata Korah ini memilih untuk apa? Bertobat. Luar biasa ya. Jadi gak jaminan kita berkata begini, Bapak Ibuku penyembah berhala, udah dari sono nenek moyangku datang memang udah penyembah berhala, jadi aku gak mungkin berubah. Hatiku sudah gelap, aku dari dulu sudah terlibat dengan okkultisme, hidupku sudah kacau penuh dengan dosa, gak mungkin ada yang bisa ubah aku. Tuhan sanggup Bapak Ibu, amin. Anak-anak Korah diubahkan Tuhan. Kalau orang dunia melihat bapak ibunya nggak benar, sudah langsung jatuhi, pasti anaknya juga nggak benar. Ya memang ada benarnya Bapak Ibu, karena dididik dalam keluarga yang nggak betul. Tapi nggak tentu Bapak Ibu, kalau kita sebagai generasi penerus nenek moyang kita ini memberikan hati kita buat Tuhan seperti Bani Korah ini, Tuhan bisa ubahkan Bapak. Nah ini dilakukan oleh Bani Korah. Dia tahu bahwa orang tuanya nggak benar di hadapan Tuhan, makanya dia berlutut dan dia mulai menyembah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan dan dia kata, Tuhan, ubah hidup kami Tuhan, jangan biarkan kami binasa. Ajar kami untuk mengenal kita-kitamu, belajar mengerti isi hatimu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Aku nggak mau seperti orang tuaku yang tetap nggak mau belajar mengenal Tuhan yang benar. Nah, detik itu Tuhan memperhitungkan iman Bani Korah itu. Dan sejak itu Bapak Ibu, Bani Korah ini hidupnya diubahkan Tuhan, dan masa depannya pun indah dan terang. Buktinya apa? Bani Korah diizinkan menulis kitab Mazmur. Ya, dari Mazmur 46 sampai 49, kitab Mazmur 80, pasal 80, 87, 88, 89 itu juga ditulis oleh Bani Korah. Luar biasa. Bahkan kitab-kitab Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah pun ini dia yang disuruh menulis, mengubah, bahkan menyanyikannya Bapak Ibu. Luar biasa. Kitab Mazmur pasal 42, 44 sampai 49, 84, 85, 87. Pasal 88 itu yang menulis Bani Korah.
Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun garis keturunan kita, nenek moyang kita, orang tua kita, mungkin kita dibuang sama orang tua kita, mungkin kita sudah merasa jauh dan nggak mungkin ada perubahan dalam hidup kita, terikat oleh dosa dan belenggu kita terus menjadi hamba dosa. Ingat, masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan akan mengubah hidup Bapak Ibu dan hidup kita semua. Amin. Amin. Itu yang pertama. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Oleh karena Tuhan akan mengubah kehidupan orang yang bersungguh-sungguh hati mau datang hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang kedua, karena mengapa kita menyembah Tuhan? Yang kedua, karena menyembah Tuhan itu kudus. Yang pertama tadi sudah ingat ya, yang kedua, menyembah Tuhan itu kudus. Jadi kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena menyembah Tuhan itu kudus. Nah, kalau kita menyembah Allah yang kudus, maka cepat atau lambat hidup kita akan menjadi kudus. Amin. Karena apa yang kita sembah, kita menjadi serupa dengan Allah yang kita sembah. Saya ulangi, kalau kita menyembah Tuhan, cepat atau lambat kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita menyembah Allah yang kudus, maka kekudusannya meliputi hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mencoba dengan kekuatanmu untuk hidup dalam kekudusan. Misalnya Bapak Ibu masih terikat dengan berbagai dosa atau berhala, masih terikat dengan roh judi misalnya, masih terikat dengan rokok minuman keras, masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dulu seperti pornografi dan kenajisan, perselingkuhan, perzinahan, masih terikat dengan kepahitan, kebencian, kecewaan. Ketika kita mencoba melawan dari kekuatan diri sendiri, nggak akan sanggup Bapak Ibu. Kita akan jatuh bangun di area yang sama, dan setan akan membisikkan dusta, mengatakan apa? Tuh betul kan, percuma. Kamu melayani Tuhan, kamu beribadah, tapi kehidupanmu seperti itu. Tuhan nggak, Tuhan enak melihat orang seperti kamu. Itu setan itu datang selalu mendakwa dan mendudukan. Dia selalu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kita harus lawan Bapak Ibu. Katakan setan kau keluar dalam nama Yesus, keluar dari pikiran dan hati. Jadi kita harus segera masuk, berlari-lari dan Tuhan. Seperti Bani Korah, Tuhan layakkan aku Tuhan. Aku tahu manusia berdosa. Orang tua aku juga tidak pernah mengajarkan pengenalan akan firman Tuhan. Aku nggak pernah tahu Tuhan kau seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini mau menyerahkan hidup, udah percaya aja seperti anak kecil. Bapak Ibu kalau punya anak kecil itu kan sederhana kan? Mau digendong, mau diapain, dilempar-lempar sampai tinggi juga gak pernah takut. Coba Bapak Ibu dilempar-lempar naik yang di Jepang itu kan juga udah takut ya. Iman yang seperti anak kecil juga kayak yang Tuhan cari, yang benar-benar polos dan mau percaya pada. Amin. Sebab menyembah Tuhan itu kudus, maka kekudusan Tuhan mengubah hidupmu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam kekudusan Tuhan, Bapak Ibu akan diubah hidupnya menjadi hidup yang kudus. Semua ikatan belenggu akan rontok dengan sendirinya, dan hidupmu dibawa Tuhan makin lama makin dekat di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Amin. Nanti tiba-tiba udah nggak doyan dengan yang namanya dosa dan pencetusnya. Tiba-tiba dikasih rokok, sudah bisa menolak, mengatakan maaf ya, aku sekarang sudah nggak merokok. Bahkan kalau diberi keberanian Tuhan, kita bisa mulai bersaksi kepada teman-teman kita dulu yang komunitas merokok. Bukan membenci orangnya, bukan membenci komunitasnya, tetapi kita membenci dosanya dan kita mengasihi orang yang masih terikat di dalamnya. Bapak Ibu lebih kemampuan. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena menyembah Tuhan itu adalah kehidupan. Makanya Tuhan katakan, aku mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah Tuhan adalah sebuah kehidupan. Maksudnya demikian. Yang menuntut penyembah yang benar, menyembah roh dalam kebenaran, artinya Tuhan mau tidak ada yang berbeda dalam hidup kita. Apa yang keluar dari hidup kita sama dengan Tuhan. Jadi kita mulai menyembah Tuhan, pastikan kehidupan juga sudah mulai. Jadi menyembah Tuhan itu bukan sekedar performa, bukan sekedar performance. Aku mau menyembah Tuhan datang ke gereja, mengatakan dan berseru, tak akan pernah membawa Tuhan saya yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan Tuhan. Dia
malah korban sekutu ini yang menarik kita itu tidak cuma mulut, tetapi kehidupan kita ini mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menyembah Tuhan. Jadi jangan biarkan kita minggu menyembah Tuhan Senin sampai Sabtu, kehidupan kita nggak menyembah Tuhan. Nanti suatu hari kalau kita dalam hadirat Tuhan atau suatu hari berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan tanya, maaf, Anda siapa ya? Tuhan nggak kenal Bapak Ibu, karena ada dua pribadi. Kita harus jadi pribadi yang utuh dan sama di hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada kemunafikan. Supaya apa? Iblis tidak bisa menjawab kita. Di gereja aja angkat tangan, haleluya. Tapi di rumah ketemu istri, misalnya ya, kamu di gereja menyembah Tuhan angkat tangan, menangis, tapi sampai di rumah Senin sampai Sabtu masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, seolah-olah hidup seperti tidak ada Tuhan dalam hidup. Nanti setan akan membisikkan bisa lagi, mencengkram hidup kita lagi dalam ketakutan dan kecemasan hidup ini. Pastikan Bapak Ibu menyembah Tuhan adalah sebuah kehidupan. Hidup kita harus sama, belajar Tuhan. Ubah aku ya Tuhan, aku mau hidup ini sama Tuhan, menyembahmu dengan mulutku dan dengan sikap hidupku ini sehari-hari sama ya. Kalau kita menyembah Tuhan, pasti hidup kita itu serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, jangan kita punya prinsip demikian. Yang penting datang ke gereja, kan yang penting hatinya. Ini prinsip yang salah Bapak Ibu. Saya ulangi, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan atau dalam menyembah Tuhan, yang penting hatinya, itu tidak betul. Karena Tuhan mencari penyembah yang benar itu yang penting apa? Hatimu yang benar dan tindakan sikap karaktermu yang benar di hadapan Tuhan. Karena menyembah Tuhan yang benar, sikap hati kita jadi benar, tindakan kita juga pasti jadi benar. Ya? Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba yang sudah punya suami istri, coba saya tanya sama ibu-ibunya. Kalau bapak-bapak di rumah bilang begini sama ibu-ibunya, Ma, aku tuh sayang sama kamu, Ma. Kamu tahu isi hati itu gak pernah berubah. Aku selalu cinta sama kamu, cuman kamu satu-satunya. Tapi Ma, tadi waktu di jalan aku lihat tuh ada si, misalnya contoh aja Bapak Ibu, ada si Nurhalisa, cakep banget Ma, boleh gak aku cium? Yang penting hatiku untukmu Ma. Gimana kira-kira ibu langsung begini ya? Boleh Pak, tapi gak usah pulang Pak, tidur di luar gitu ya. Nah, sama. Menyembah Tuhan bukan karena yang penting hati, tetapi yang penting apa? Ya hatinya dan tindakan. Itu ilustrasinya Bapak Ibu ingat. Jadi kalau demikian Bapak Ibu harus sadar betul. Jangan karena punya prinsip yang menyebabkan yang penting hatinya. Nanti kalau diajak teman atau saudara atau kerabat dekat, karena kita menghormati adat istiadat mereka, sehingga kita melupakan bahwa hidupmu sudah ada Tuhan. Karena Anda menyembah Tuhan dan tidak ada di hidupmu. Jangan pernah kita menyembah sujud menyembah Tuhan. Karena ada istiadat berbeda dengan cinta kita kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan kalau kita sedang masuk dalam satu adat istiadat, jangan pernah ikut sujud menyembah kepada berhala. Kita harus menghormati. Makasih datang dalam ibadahnya pada penghiburan saudara-saudara kita, tapi jangan pernah sujud menyembah kepada orang-orang mati itu atau menyembah kepada patung. Mungkin ada yang prinsip, yang penting adalah itu sama Tuhan Yesus, tapi sikapmu sudah membuat Tuhan cemburu. Tuhan itu maha cemburu. Dia akan membalaskan setiap dosa, kutuk dan kesalahan hingga pada keturunan ketiga dan keempat. Jadi jangan pernah kita lakukan itu. Ini prinsip yang harus kita pegang. Makanya perintah Tuhan mengatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik itu wanita atau bumi. Dan kau sujud menyembah, menyerupai apapun. Jadi kalau patung menyerupai seperti malaikat dan Tuhan, boleh nggak Bapak? Ya boleh, tapi jangan disujud, jangan disembah. Apalagi jangan menyembah Allah. Oleh sebab itu, setan tahu Bapak Ibu prinsip kebenaran menyembah Tuhan itu setan tahu. Makanya ketika Tuhan Yesus dicobai, setan mencobai pada Yesus.
Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan setan memperlihatkan kemegahan dunia, dan dia katakan apa? Semua ini akan kuberikan kepadamu, Yesus. Kalau mau sujud menyembah satu kali saja. Mari biasa setan kurang aja. Yesus dicoba seperti itu karena Bapa mengizinkannya. Semuanya ini Yesus kuberikan kepadamu dengan sujud menyembah satu kali saja. Nah makanya saya percaya bahwa setan bisa memberi padamu berkat kekayaan. Saya percaya. Tapi berkat dari setan ini tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan mengejar sampai Tuhan dan Tuhan, dibawa sampai ke alam maut, sampai ke kubur. Hanya itu. Kita harus lepaskan semua berhala dan semua belenggu. Hanya Yesus berkat kita. Sehingga Yesus apa? Menangin setan ini. Dikatakan baik. Pergi setan dalam nama Yesus, sebab ada tertulis sebagai sujud menyembah Tuhan Allahmu saja. Jadi setan itu tahu Bapak Ibu, kalau tindakan menyembah satu kali itu terjadi transfer kuasa. Kalau Yesus waktu melakukannya, tamatlah kita semua Bapak Ibu. Dunia ini kuasai setan. Sujud menyembah satu kali saja, transfer kuasa dari surga itu akan disedot sama setan. Makanya setan berita. Nah kita jangan pernah Bapak Ibu karena sungkan, ya sudahlah, karena di sini ada meja saksian ya, karena kita menghargai tamu dan kita tidak perlu banget. Kita cukup makasih ya, karena kita datang untuk menghormati orang yang masih hidup, bukan untuk menghormati berhalanya dan orang yang sudah meninggal. Paham Bapak Ibu? Jadi yang penting bukan hanya hatinya, sikapmu itu dilihat sama Tuhan. Sungguhnya anak ini menghormati Tuhan, sebab sudah di waktunya aku mencari banyak-banyak yang benar. Dia terus mencari Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hatimu saja, tapi juga tindakan. Yang terakhir, yang keempat adalah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama sudah tahu ya, karena menyembah Tuhan mengubah kehidupan kita. Seburuk apapun, sekotor apapun itu, Tuhan sangat mengubahkan seperti banyak orang. Itu yang luar biasa. Bahkan dia ditulis dalam Alkitab untuk kita belajar kepada banyak orang. Yang kedua, perbuatan sebuah kekudusan. Hidup kita akan menjadi kudus kalau kita menyembah Tuhan. Yang ketiga, menyembah Tuhan adalah sebuah kehidupan. Hidup kita harus sama luar dan dalam. Jangan ada kepalsuan. Belajar untuk Tuhan. Mulutku itu persembahan bagimu Tuhan. Tidak ada lagi gosip. Mulutku hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau ada dengar kabar-kabar yang belum pasti, jangan diucapkan. Nanti menjadi menyebabkan gosip dan melukai hati orang lain. Yang terakhir, menyembah Tuhan itu karena dengan sikap yang benar akan membawa kita pada tindakan yang lebih benar. Nah, tindakan yang benar itu Bapak Ibu ada 7. Sikapnya 7 menyembah Tuhan yang benar ini adalah dari bahasa Ibrani semua. Pertama, sikap menyembah yang benar adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan hati yang benar, pasti cara menyembahnya benar. Ibadah cara pertama. Ibadah itu artinya apa? Mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Aku percaya, aku sayang dengan kamu. Oleh sebab itu, tadi saya bersuka cita sekali tim worship leader ini menyembah Tuhan dan mengajak kita mengangkat tangan. Tak akan pernah kubawa selain yang terbaik. Itu ibadah di hadapan Tuhan. Ibadah itu seperti anak kecil ketemu papanya yang sedang kerja keras, pulang malam, anaknya nunggu gak bisa tidur sebelum ketemu papanya. Papanya udah capek banget, banting tulang. Anaknya datang dan dia berkata apa? Papa, gendong, aku kangen Pak. Secapek apapun papanya pasti segera meletakkan tasnya, sepatunya dan segera menggendong anaknya. Itu ibadah. Jadi ibadah itu juga harus ekspresinya betul-betul Bapak Ibu. Jangan seperti anak kecil yang anak bapaknya datang dan Pak gendong, ya pasti bapaknya udah nanti aja. Tahu ya Bapak Ibu, ibadah di hadapan Tuhan adalah mengangkat tangan dengan sikap hati dan sikap tubuh yang sedemikian kita angkat. Tuhan, aku rindu kepadamu. Iya ya. Yang kedua Pak, taudah. Taudah itu mengangkat tangan, mengatakan Tuhan, aku sepakat denganmu, janjimu ya dan amin Tuhan. Meskipun saat ini aku belum melihat apa yang kudoakan, engkau belum menjawab, mataku belum melihat, tapi hatiku percaya bahwa rancanganmu dan sejahtera dan kau tak pernah tinggalkanku. Aku taudah Tuhan, aku sepakat denganmu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, barak. Sujud ini yang jarang dilakukan di gereja, tapi saya gembira sekali di gereja ini ada pengakuan iman rasul mengakui Tuhan dan gereja yang amat luar biasa. Tapi barak ini banyak ditinggalkan gereja Bapak Ibu. Ya, kalau bisa jadikan sebuah kebiasaan luar biasa. Itu sujud seperti ini. Waktu menyembah kalau memang berpikir singernya mau mengajak,
Jemaatnya menyembah, gak apa-apa, itu mengalir buat Tuhan. Katakan Tuhan, aku rindu dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, sujud yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Seperti itu Bapak Ibu, menyembah Tuhan dengan kekusukan sikap postur tubuh. Yang keempat, menyembah Tuhan itu tahlilan. Tahlilan itu artinya apa? Menyembah Tuhan dengan bermazmur dan berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu yang sudah berbahasa roh jangan disimpan di lemari. Gunakan untuk menyembah, bermazmur seperti tadi bersyukur kan aja kita bermazmur. Selesai menyembah, bermazmur dan berbahasa roh. Kenapa? Tahlilan itu Tuhan bertata di tengah pujian. Itu tahlilan. Itu yang paling indah. Ketika menyembah bersama, mengangkat tangan, sujud menyembah, Tuhan datang bertata di tengah-tengah pujian menyembah kita. Oleh karena kita sertai dengan mazmur dan berbahasa roh. Nanti Bapak Ibu yang belum berbahasa roh, belum terima bahasa Roh Kudus, kalau hari ini meloloskan diri, Tuhan bisa berikan. Ya, karena bisa memberikan dengan Tuhan Yesus itu janjinya. Berkat yang tak besar, berkat yang baik setelah berkat keselamatan. Yang kelima adalah zaman. Menyembah Tuhan dengan alat musik. Pada saat katakan berapa menit, saya bersyukur Pak gereja ini gereja yang terbaik. Selama saya dibawa Tuhan melayani gereja-gereja di dalam gereja Beripisan. Saya lihat musiknya, sound systemnya sudah sama buat Tuhan. Menyembah Tuhan dengan alat musik yang terbaik. Amin. Sama. Yang keenam itu halal, bukan lawannya haram. Halal itu bahasa Ibrani. Dari kata halal muncul kata haleluya. Itu halal. Ya, artinya apa? Mengapi-apikan diri buat Tuhan. Makanya tadi bersyukur, ini tim musik saya puji terus ya. Saya nggak boleh basa-basi, memang saya rasakan luar biasa. Sama dan tim musiknya, singernya luar biasa. Itu memuji Tuhan dengan berapi-api. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Nah itu ya, itu halal, mengapi-apikan diri buat Tuhan. Yang terakhir, zaman. Sabar itu, nah ini dia yang saya buat. Benar ya? Ini sudah terakhir. Yang ketujuh, sabar itu artinya bersorak-sorai buat Tuhan. Makanya tadi dibikin kita kan, haleluya, beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan.